Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Astawijaya dengan NIM A1N1200014. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dari kelompok 5, yaitu pentingnya deteksi secara dini. Pembahasan dijelaskan alwas awanis secara khusus ada 4 yang digunakan dalam fisioterapi deteksi dini perkembangan anak. Cek vital sing atau pemeriksaan area vital seperti suhu, denyut nadi, pernapasan, lingkaran kepala, dan berat badan. Pemeriksaan sensoris atau taktil atau tos vestibular, atau taktil, tos vestibular, proprioceptive, visual, auditory, smell, and tell. Postural kontrol atau kontrol tubuh seperti orang autis yang mempunyai bagian tubuh yang kerja berlebihan. Dan yang terakhir, refleks atau respon stereotip terhadap stimulus sensoris. Membahas tentang kontrol saraf, refleks, maka akan berpengaruh pada perkembangan otak karena otaklah yang akan mengontrol kerjanya. Terdapat beberapa contoh refleks seperti refleks primitif, yaitu tangan bayi mengepal yang dikendalikan oleh otak. Yang kedua yaitu refleks rotting, refleks more atau kaget pada bayi. Yang ketiga yaitu refleks palm of the hand gap atau penggenggaman tangan bayi, dan refleks cooking. Pengetahuan dini menjadi penting tentang permasalahan seperti ini. Bahkan para orang tua disarankan untuk periksa antivirus terlebih dahulu sebelum melakukan program. Karena pola tubuh anak ke depannya bukan hanya dipengaruhi sejak dia lahir, namun sejak orang tua berencana melakukan program. Pentingnya interferensi dini. Interferensi dini terhadap anak difabel sangat penting untuk mengembangkan potensi bagi kemampuan. Selain itu juga memonitor perkembangan kemampuan anak berkebutuhan khusus perlu digali dan agar potensinya bisa dilihat dengan bagaimana baik berkembang sesuai yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Jika interferensi dini tidak dilakukan atau melakukan penundaan terhadap anak difabel, itu akan memperlambat potensi yang dimiliki dan juga mempengaruhi perkembangan anak difabel. Sulit ditangani jika umur dewasa. Cara interferensi dini yang tepat yaitu harus cepat mendeteksi pada anak berumur 0-5 tahun. Pada fase tersebut harus memperoleh beberapa fakta dan menganalisis difabelitas apa saja yang terlihat. Selanjutnya, orang tua dapat berkonsultasi kepada ahli yang menangani anak difabel sesuainya. Sarana untuk mengidentifikasi dan screening anak kebutuhan khusus. Adanya pelaksanaan strategi pembelajaran yang relatif bervariasi akan berdampak terutama untuk menunjang peserta didik yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Kebutuhan sarana dan prasarana dikemas dalam buku pedoman kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Sumber belajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, antara lain yang pertama yaitu anak tunanetra, di mana peralatan yang dibutuhkan meliputi alat asesmen penglihatan, alat orientasi dan mobilitas, alat bantuan pembelajaran atau akademik, alat bantu visual, alat bantu auditif, dan alat bantu latihan fisik. Yang kedua yaitu anak tunalaras. Peralatan yang dibutuhkan meliputi alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, dan alat terapi permainan. Yang ketiga yaitu anak berbakat. Peralatan yang dibutuhkan meliputi asesmen dan alat bantu pelajaran atau akademik, antara lain laboratorium IPA, bahasa, dan komputer. Identifikasi ABK dimaksudkan sebagai usaha seseorang atau orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seseorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan, baik itu penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris
neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain sesuainya atau anak-anak normal. Setelah dilakukan identifikasi, dapat diketahui kondisi seseorang, apakah pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan atau penyimpangan atau tidak. Bila mengalami kelainan atau penyimpangan, dapat diketahui pula apakah anak tergolong 1. Tunanetra, 2. Tunarunggu, 3. Tunaragita, 4. Tunadaksa, 5. Tunalaras, 6. Anak lamban belajar, 7. Anak yang mengalami kesulitan belajar sepik, 8. Anak autis, 9. Anak berbakat, 10. Anak ADHD atau gangguan perhatian dan hiperaktif. Secara umum, tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seseorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan, baik itu penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional. Disebut mengalami kelainan atau penyimpangan, tentunya jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya. Hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Secara umum, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah seluruh anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar. Sedangkan secara khusus atau operasional, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah, pertama, adalah anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler. Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi oleh sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana, contohnya terlampir, melakukan penjaringan terhadap seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut, menemukan anak-anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 2. Anak yang baru masuk di sekolah reguler. Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi oleh sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana. Contohnya terlampir melakukan penjaringan terhadap seluruh murid baru atau peserta didik baru untuk menemukan apakah di antara mereka terdapat ABK yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga, anak yang belum atau tidak bersekolah. Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana dan atau bekerja sama dengan kepala desa, kelurahan atau ketua RW dan RT setempat melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus usia sekolah di lingkungan setempat yang belum bersekolah. Baik, itulah tadi materi singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.